maka wajib bagi suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Ya. Dan nafkah tersebut 3 perkara, nafkah berkaitan dengan pangan, makanan, berkaitan dengan sandang, itu pakaian, berkaitan dengan papan, yaitu rumah tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Ini semuanya wajib bagi sang suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Ya. Wajib bagi sang suami untuk memberikan rizki, yaitu makanan, kiswah, pakaian kepada sang wanita bil ma'ruf, dengan cara yang wajar, sesuai yang urf, yang wajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yunfik dzu sa'atin min sa'atih." Hendaknya seorang berinfak sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Dan barang siapa yang ternyata disempitkan rezekinya, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah menyuruh seorang lelaki tatkala memberi nafkah jangan pelit, sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan kepada dia. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang diberi kelapangan berinfak sesuai dengan kelapangannya. Ya, tadi dalam hadis Rasulullah SAW waktu ditanya apa hak seorang istri terhadap suaminya, kata Nabi SAW, tut'imuha idza ta'imta. Kau beri makan kepadanya jika kau makan. Seakan-akan Rasulullah menganjurkan apa yang kita makan itulah yang kita berikan kepada istri kita. Kalau kita makan enak, istri kita juga hendaknya makan enak. Itu yang seharusnya seperti itu. Yang dianjurkan seperti itu. Meskipun tidak sampai pada derajat wajib, tapi seorang sebaiknya adalah memberikan sesuai dengan kelapangannya. Apalagi dalam hadis waktu Rasulullah SAW bersabda, "Dinarun anfaqtahu ala ahlik." Sekeping dinar yang kau berikan kepada keluargamu. Wa dinarun anfaqtahu ala miskin. Sekeping dinar yang kau infakkan kepada fakir miskin. Dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang kau infakkan untuk budak, ya. Wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 keping dinar yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, a'zamuha 'indallahi ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah yang kau infakkan bagi keluargamu. Maka seorang berusaha, ya, jangan pelit terhadap istrinya. Jangan pelit terhadap istrinya, ya. Karena terlalu banyak dalil yang menganjurkan seorang suami benar-benar berbuat baik kepada istrinya. Makanya Allah mengatakan yunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya seorang berinfak dengan kelapangannya. Kalau dia tidak mampu, lain urusan. Wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang tidak mampu, falyunfik mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Maka hendaknya dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak memberi beban di luar kemampuannya. Allah beri beban sesuai dengan apa yang rezeki yang ada padanya. Jadi yang pertama berkaitan dengan makanan, yang kedua pakaian, yang ketiga dengan tempat tinggal. Tadi ayat sudah kita sebutkan dalam hadis. Dalam satu hadis pernah istrinya Abu Sufyan, Hind bintu Utbah, mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala." Suatu hari Hind bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh. Lantas dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih, la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi. Fa hal alayya fi dhalika min junah?" Kata dia, "Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan suamiku adalah seorang lelaki yang pelit." Dia mengeluh tentang suaminya. Dia memberikan kepadaku nafkah namun tidak cukup untukku dan tidak cukup untuk anak-anakku. Kecuali kalau saya ambil uangnya diam-diam. Bolehkah bagi saya mengambil uangnya diam-diam tanpa sepengetahuannya? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Khudhi min malihi bil ma'ruf, ma yakfiki wa yakfi baniki." Ambillah dari hartanya yang dia tidak ketahui, ambillah secara diam-diam. Namun sewajarnya, kata Nabi, bil ma'ruf, yang cukup, cukup untuk kamu dan cukup untuk anak-anakmu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh, seorang suami, dia punya istri, punya anak 3, anaknya sekolah 3-3-nya, dan suaminya memiliki kelapangan. Ya. Ternyata dia pelit, uang sekolah tidak cukup, uang anak-anak tidak cukup, beli pakaian seragam anak tidak cukup. Ini wajib bagi suami. Secara uruf kita, yang nanggung sekolah anak-anak siapa? Suami apa istri? Suami. Ya. Ternyata dia tidak memberikan baju sekolah, tidak memberikan SPP sekolah, maka boleh sang istri ngambil harta suaminya untuk memenuhi
kebutuhan anak-anaknya dan kebutuhan dirinya. Tetapi secukupnya kata Nabi SAW. Ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, yang cukup bagimu dan anak-anakmu. Tidak boleh diambil berlebih-lebihan. Mentang-mentang boleh ngambil, mentang-mentang ATM-nya sudah di tangan dia, kemudian dia ambil, dia beli emas, beli macam-macam, dia kirim ke keluarganya, kirim ke orang tuanya, ini haram hukumnya, enggak boleh. Dia hanya boleh ngambil sewajarnya. Ini kalau suaminya tidak memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau ternyata suaminya sudah memenuhi kebutuhannya, haram, tidak boleh dia ngambil harta suaminya. Ini saya ingin sampaikan bahwasanya kewajiban beri nafkah adalah kewajiban yang penting dan itu hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Ya, jangan hanya menikah kemudian tidak mau bertanggung jawab. Ya. Jadi kewajiban berkaitan dengan makanan, dengan pakaian dan tempat tinggal. Adapun yang berkaitan dengan makanan, maka seorang suami memberi makan tadi, engkau memberi makan kepadanya, apa yang kau makan? Berusaha memberi makan yang wajar bagi istrinya. Nah, kalau seorang istri sudah kelihatan badannya padat, ya berarti sudah terpenuhi kewajiban. Apalagi kalau sudah gembrot, ya itu sudah lebih dari kewajaran. Berarti sudahlah, itu berarti kebutuhan makanan sudah terpenuhi. Ya, tapi kalau ada suami gembrot istrinya kurus, ini tanda tanya. Dia mungkin istrinya lagi diet atau tidak bisa gemuk, urusan lain. Tapi jangan sampai suami yang gemuk kemudian istrinya apa? Istrinya kurus, tidak kekurangan makan, kurang gizi. Ya, ini jangan sampai demikian ya. Istri punya hak untuk makan. Kita kasih makan yang sewajarnya. Kalau kita makan enak, kasih makan dia makan yang enak pula. Ya. Tentu tidak wajib memberi makanan harus makanan apa? Makanan mewah-mewah terus ya, enggak wajib. Namanya boros. Ya, makanan raja-raja enggak. Nasi juga makanan raja juga makan nasi kok. Tidak makan nasi. Jadi yang wajar yang kita makan kita berikan kepada istri kita. Yang pertama makanan. Jangan sampai kekurangan makanan ya. Makan 3 kali sehari, pagi, siang apa? Malam ya. Kemudian setelah makanan sandang, pakaian. Pakaian juga kita berikan kepada istri yang wajar. Beli pakaian itu dipakai di rumah, ada pakaian kalau dia lagi ada walimahan, ada pesta misalnya, ada acara, pakaian untuk bertemu dengan kawan-kawannya, kita belikan juga yang wajar, tidak harus terlalu mahal-mahal, tidak, tapi wajar itu pakaian yang baik yang digunakan untuk acara pertemuan. Ya. Karena kalau dia pakai pakaian yang biasa pada suaminya mampu, akan jadi bahan pembicaraan. Ya. Kita ingin orang wajar-wajar saja, ya, wajar-wajar saja, namun tidak berlebih-lebihan, ya. Biasa-biasa saja sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian juga belikan baju tidur. Ya. Istri misalnya minta beli baju tidur, ya kita belikan. Ya. Tidak ada masalah, itu uruf wanita ada demikian. Dia punya baju untuk apa? Tidur ya. Baju untuk sehari-harian, baju untuk keluar. Kalau kita punya rezeki kita belikan. Kalau enggak punya uang ya lain cerita. Aduh sayang, saya enggak bisa beli baju tidur. Baju tidur lebih mahal daripada baju biasa. Itu dasar korok, gunting-gunting saja lah jadi baju tidur. Misalnya, kalau punya kemampuan belikan, kalau enggak punya kemampuan ya apa boleh buat. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani luar kemampuan. Tapi kita belikan baju yang wajar. Kembali saya ingat yang wajar. Tidak boleh juga istri nuntut ya beli banyak-banyak ya. Kemudian beli berlebihan. Ya. Termasuk sandang adalah misalnya sepatu, sendal. Kita belikan yang wajar ya. Seorang wanita mungkin punya sepatu 2 wajar biasa. Seorang wanita punya sendal 2 wajar. Tapi kalau sepatunya 10, sendalnya 10 buat apa? Sebagian wanita punya tas banyak ya. Tasnya buat apa banyak-banyak ya? Kalau pesta ini tasnya lain, pesta yang sana tasnya lain. Ngapain? Tas 2, 3, 2 lah sudah wajar untuk dia keluar dia pakai. Nanti kalau udah rusak baru ganti dengan tas yang baru. Adapun tas sampai 20 sampai dipajang di kamar ya, ini semua duit semua ini enggak ada faedahnya ya. Maka tidak wajib bagi suami untuk demikian. Tidak wajib bagi suami untuk demikian. Tapi maksud saya, penuhilah kebutuhan istri sesuai dengan kemampuan kita yang sewajarnya sebagaimana wanita-wanita yang ada zaman sekarang. Ya, kita belikan baju, belikan dompet, belikan tas. Kalau dia perlu HP kita belikan HP, yang wajar semuanya, yang wajar. Kemudian yang terakhir adalah papan. Yang terakhir adalah papan, yaitu masalah tempat tinggal. Merupakan hak seorang wanita untuk mendapatkan tempat tinggal secara sendirian, privasi. Tidak tinggal bersama mertua, tidak tinggal sama ipar, dia punya hak untuk tinggal sendiri. Jangankan wanita yang masih menikah, bahkan yang sudah dicerai, kalau masih di masa iddah wajib bagi suami untuk
memberikan tempat tinggal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum." Ini Allah berbicara tentang orang-orang wanita yang dicerai. Kalau mereka dicerai, mereka punya hak untuk dapat tempat tinggal selama dalam masa iddah, ya. Apalagi yang belum dicerai, maka dia punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Nah, tempat tinggal tersebut saya katakan tadi tempat tinggal privasi. Tidak boleh digabungkan dengan mertua asalnya. Asalnya tidak boleh digabungkan dengan mertua kecuali dengan izin istri. Tidak boleh digabungkan dengan ipar kecuali dengan izin istri. Apalagi digabungkan dengan istri kedua, ya. Tidak boleh kecuali dengan izin istri. Ya. Saya bacakan perkataan para ulama, perkataan Al-Kasani rahimahullah, dia berkata, "Walau arada zawju an yuskinaha ma'a dharratiha aw ma'a ahma'iha ka ummi zawji wa ukhtihi wa bintihi min ghairiha wa aqaribiha fa abad dzalika alaihi fa inna alaihi an yuskinaha manzilan munfaridan." Kata beliau, kalau seandainya seorang suami hendak menempatkan bersama istrinya, dia tempatkan istri yang lainnya, istri kedua, istri ketiga dalam satu rumah, atau dia tempatkan bersama kerabat sang suami seperti ibunya, yaitu mertua sang istri, atau ditempatkan istri suami juga tempatkan di situ saudari suami atau anak suami dan istri yang lain ingin tinggal di rumah wanita tersebut, rumah istrinya, maka tidak boleh kecuali dengan izin sang istri. Kalau sang istri tidak setuju, maka tidak boleh dia marah-marah. Kamu tuh istri tidak bersyukur, sudah dikasih rumah. Itu hak istri. Hak istri untuk tinggal privasi. Dia punya hak untuk tinggal bersama suaminya, membentuk rumah tangga sendiri, tidak dicampur tangan dengan orang lain. Itu hak istri. Maka wajib bagi suami untuk memberikan tempat tinggal dia secara tersendiri. Secara tersendiri. Akan tadi misalnya sang suami rumahnya gede banget. Kemudian dia bilang, ibuku mau tinggal di sini, kata istrinya nggak bisa, saya nggak bisa tinggal sama ibu. Ya udah, dibikin sekat full, dibikin sekat full, istri sendiri terpisah sama sekali total, ibunya tempat yang lain nggak ada masalah meskipun satu bangunan, yang penting apa? Sekat full, ya. Paham? Dari sini para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya, tidak boleh menggabungkan istri yang satu dengan istri yang lain dalam satu rumah. Ini ditegaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Wa laisa lirrajuli an yajma' baina imra'atayhi fi maskanin wahid." Tidak boleh bagi seorang laki untuk menggabungkan dua istrinya dalam satu tempat tinggal. Bi ghairi ridhaha, tanpa ada keridhaan istri yang lain, ya. Saghiran kana atau kabiran, di anna alaihima dhararan. Apakah istri pertamanya sudah tua, istri keduanya masih muda, tetap enggak boleh digabungkan. Apalagi sebaya. Wah, ini banyak kecemburuan, banyak kemudaratan yang akan timbul. Lima bainahuma minal adawah wal ghairah. Karena di antara dua istri tersebut pasti ada permusuhan dan pasti ada kecemburuan yang luar biasa. Ini sifat wanita. Jangankan wanita-wanita zaman now, ya. Istri-istri Nabi SAW saja timbul kecemburuan di antara mereka. Apalagi wanita-wanita zaman now, ya. Ada seorang dengan bangganya mengatakan, itu jarang, langka tapi langka, ya. Istri saya yang carikan saya, Ustaz, istri saya setuju masuk ke pengadilan, dia yang tanda tangan, sampai akhirnya hakim juga heran. Anti setuju suami menikah lagi? Iya, saya setuju, nggak ada masalah. Iya, benar setuju. Setelah berjalan hari dipukul-pukulin sama istrinya. Jadi maksud saya, istri cemburu itu wajar, perkara yang apa? Yang wajar. Maka jangan kita sudah tahu wajar mereka cemburu, jangan kita cari masalah dengan menggabungkan keduanya dalam satu rumah. Ini melanggar syariat, Ya. Wajtima'uhuma yuthirul mukhasamah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, dikumpulkannya dua istri itu menimbulkan ya permusuhan. Wa tasma'u kullu wahidatin minhuma hissahu idza atal ukhra. Dan yang satu bisa mendengar suara suaminya tatkala mendatangi istri yang lain. Ini bahaya. Lagi berdesahan terdengar suara oleh istri yang lain. Dan saya pernah mendapati kasus seperti ini. Jadi ada seorang lelaki punya istri lebih dari satu. Dia pasang di satu rumah, disekat kamar-kamar, ya. Tetapi sekatnya itu tidak kedap suara, sehingga tatkala dia mendatangi istri yang lain, istri yang satunya mendengar desahan-desahan tersebut, dan dia tidak kuasa mendengar desahan tersebut. Kecemburuannya luar biasa. Akhirnya dia minta cerai. Saya bilang itu hak istri, tapi kesalahan pada suami. Kenapa dia meletakkan pada posisi seperti itu? Kalau dia mau bikin 4 rumah misalnya kamar, ya, tapi harus sekatnya harus apa? Itu pun rawan karena masih berdekatan. Kalau bisa agak jauhan lebih baik.
jauh lebih baik, sehingga benar-benar sang istri merasakan dia punya rumah sendiri, tidak di campur tangani oleh intervensi oleh pihak-pihak luar. Ya. Baik, dari sini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita misalnya kita menikah dan ternyata kita harus meletakkan ibu kita di rumah kita, maka kita harus sadar bahwasanya meletakkan ibu kita di rumah kita itu berarti kita telah menggugurkan hak istri. Itu hak istri untuk tinggal sendiri. Maka kalau Anda ingin meletakkan ibu Anda ke rumah istri, Anda harus minta izin sama istri, minta keridhaannya. Dan saya rasa istri yang soleha di zaman sekarang akan berizin. Tapi jangan kita bilang ini, jangan kita melanggar syariat ya. Karena memang syariat mengatur kita punya kewajiban terhadap ibu, tapi istri juga punya hak. Jangan kita paksakan dia untuk menjatuhkan hak dia. Kita ambil hatinya. Dia bilang, sayang ini ibu saya harus bagaimana? Saya tidak bisa lagi, ya. Sehingga istri kita ridha. Istri kita ridha untuk istri kemudian ibu tinggal bersama kita. Ya, kita punya kewajiban terhadap ibu. Dan saya perlu ingatkan juga bahwasanya istri tidak wajib untuk merawat ibu. Istri tidak wajib merawat mertuanya, tidak wajib. Tidak wajib, tapi kalau ada istri yang merawat orang tua kita, itu istri yang sangat soleha. Tapi seandainya dia tidak merawat orang tua kita, jangan kita salah-salahkan dia. Ini kita bicara syariat ya. Kita bicara syariat. Dia tidak wajib untuk apa? Mencebokin ibu kita misalnya. Ya, kemudian merawat ibu kita tidak wajib bagi dia. Tidak dalam buku-buku fikih bahwasanya wanita wajib untuk merawat ibu kita. Ya makanya pandai-pandai kita mengambil hati istri kita. Ya, sudah ibu kita tinggal bersama istri kita, jangan kita omelin terus istri kita. Ya kita harus mengalah. Mungkin dia merasa terganggu, ya kita tenangkan hatinya. Kalau dia marah-marah kita belikan emas ya. Dia marah-marah lagi belikan nasi goreng sampai dia diam ya. Jadi kita mencari keridhaannya. Jadi maksud saya perlu Bapak tahu, ikhwan-ikhwan tahu bahwasanya kalau kita meletakkan ibu kita di rumah istri kita, maka berarti kita mengambil hak istri kita. Kewajiban kita siapkan ibu buat ibu rumah tersendiri. Dan apa kalau rumah kita rumah ibu dekat rumah kita? Kita bisa sering apa? Menengok. Tapi menggabungkan dengan istri kita, ya ini tidak wajib, tidak wajib dan ini mengambil hak istri. Ini perlu kita ketahui ya. Karena banyak tatkala mertua tinggal bersama mantu perempuan, timbul cekcok luar biasa. Banyak terjadi. Ya sebagian masya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mertua dengan mantu perempuan sangat sayang, sangat perhatian. Ada rumah tangga yang seperti itu. Ada juga yang sebaliknya. Ya, kita tidak menyalahkan istri, tidak juga menyalahkan ibu. Ternyata terkadang kesalahan terdapat pada kedua-duanya. Ya, dan ini sering terjadi. Jadi kita bicara fikih, istri punya hak untuk rumah apa? Privasi sendiri. Ya, kalau seandainya kita datangkan kerabat kita di rumah tersebut, entah adik kita, entah adik perempuan kita, ya, entah ibu kita, entah ayah kita, maka kita harus benar-benar pandai mengambil hati istri kita, karena kita telah mengambil haknya. Kalau dia